Enaknya sih kalau misalkan pulang sama gitu sambil selawatan gitu ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin miladi. Yang tahu salawatnya sambil ikutan salawat gitu kan ya, ya enggak iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama aku ya guys ya, Ojak di channel yang penuh suka duka ini. Yuhu guys, Ojak teh baru pulang kerja ini. Hari ini kan malam minggu ya, jadi rutinitas kalau malam minggu itu seperti biasa harus beli sajen nih. Beli ciki, beli kopi ya kan. Sama yang paling penting kalau pulang kerja teh, kalau pulang kerja nih, jangan lupa guys, ini mah jangan lupa nih, makan es krim. Ini aku saran banget, nanti kalau kalian udah sampai di Jepang ya, jangan lupa nih cobain es krim yang ini namanya Coolish. Nah, ada rasa vanila, ada rasa banyak sih rasanya, cuman ini praktis gitu, enak. Jadi kalau makan ini tuh kita tangannya nggak kotor gitu karena es krim, jadi nggak belepotan gitu guys. Makan dulu ini, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tinggal diperocotin gini tuh. Tuh keluar es krimnya ya. Ushi, enak. By the way, ojek teh lembur teman-teman. Aduh, baru pulang ini teh. Posisi sekarang jam setengah 7, mau jam 7. Tadi keluar dari pabrik sekitar setengah 7 lebih. Berarti sekarang sekitar jam 7-an teman-teman ya. Sebenarnya mah kan hari Jumat kemarin teh kan mesinnya rusak. Nah pas pagi itu tadi Sabtu pagi nih, pas pagi tadi si mesinnya teh masih rusak sebenarnya mah. Jadi nggak bisa produksi kan ya, jadi nggak bisa kerja gitu kan. Terus kata Maruyama teh, Jak gitu kan, senpai kamu saya liburin hari ini, kayaknya kamu juga pulang deh gitu kan. Terus kata dia teh, tapi bentar ya, tunggu jam 11 katanya gitu, takutnya nanti bener gitu mesinnya. Nanti kalau misalkan mesinnya belum bener sampai jam 11, pulang aja kamu gitu kan, gak apa-apa, ngambil jatah cuti katanya. Oke kata. Jam 9 mau jam 10 lah mesinnya bener ternyata. Udah mas senpai aku libur ya kan, aku jadi kerjanya tuh berdua tuh awalnya. Kalau sama senpai kan biasanya jadi bertiga, aku jadi berdua, udah barang banyak banget teman-teman, beneran. Aduh gimana kata aku teh. Cuman untungnya teh ada senpai dari lain-lain yang kerjaannya udah beres gitu, jadi sama Mariama teh suruh bantuin katanya di lain si Rojak, maksudnya di lain aku gitu kan, dibantuin sama Mas Paiji sama sore. Alhamdulillah. Sebenarnya mah apa teh namanya teh, kata orang Jepangnya mah katanya teh hari ini kayaknya sampai jam 8 deh gitu, nggak bakal selesai gitu. Cuman karena aku pengen pulang cepet juga ya, males banget sampai pulang jam 8 malam, jadi ya cepet lah gitu kerjanya. Terus sama Maria masang, ayo masukin lagi gitu kan barangnya biar cepet selesai sampai gak istirahat aku, parah. Ngobrolnya sambil jalan pulang ya. Oke. Aduh, ini guys suasana sore di Miyazaki nih. Tuh, ini aku di depan minimarket Kombini ya. Terus di sana ada Pudali yang biasa kita belanja makanan. Ini ada perempatan di pertigaan. Kita lewat sawah lewat sini. Enggak ding, jauh situ, males. Lewat sini ya guys ya. Aku sambil makan es krim. Maaf. Soalnya kalau nggak dimakan cair kan, nggak enak. Aduh, ya Allah.
sampai kieu ampun digawe teh teu eureun guys ojak teh. Nah kita lewat sawah lewat sini guys, pemandangannya lumayan bagus. Ini jalan ke menuju pertanian ya, sawahan, pokoknya ada sawahan lah, ada terus bini hosu yang kayak gitu. Ini tiang-tiang listrik di Jepang kayak gini nih. Jadi jangan kalian pikir Jepang tuh rapi gitu ya. Ini enggak, sama kayak di kampung kita di Indonesia kok. Sama aja ya kan. Cuman ya jalannya lumayan bagus tuh kan. Ya sama sekarang juga di Indonesia jalan-jalan ke sawah ya udah dibenerin ya kan. Udah lumayan bagus lah. Tapi ya di beberapa tempat masih ada aja gitu kan. Nah ini musim panas. Rumputnya udah pada tinggi-tinggi ya. Jadi belum dibabad gitu kan. Biasanya sih ada petugas kebersihannya, bukan petugas kebersihan ya, jadi pemerintah tuh ngasih kerjaan kepada ya petugas kebersihan kayak gini gitu. Dan lumayan loh teman-teman gajinya kalau di Jepang tuh. Senja, wah Allah, alhamdulillah selesai juga minggu ini teman-teman. Minggu yang penuh dengan problem asli. Aku kerja dari hari Selasa ya, masuk hari Selasa. Hari Selasa tuh masuk cuma 2 jam sama Maria Masa ngecek line. Karena kan baru habis liburan kemarin kan aku kan, liburan musim panas tuh 5 hari. Sampai hari Senin kemarin, dari hari apa tuh? Jumat. Jadi sebelum kita mulai kembali bekerja tuh, sehari sebelumnya itu ada yang ditugasin buat ngecek peralatan lah, terus kayak ngecek apa ya, mesin kayak gitu doang sih, ngecek kayak gitu doang. Aku sama Mariama tuh malas banget kata aku teh, udah menanggung kan ya cuma 2 jam gitu, tapi ya udahlah lumayan juga uangnya. Kerja 2 jam bisa dapat tuh 150.000 mah, 170 mungkin ya kalau di UMR Miyazaki. Terus aku mulai masuk kerja bener gitu kan ya, mulai produksi itu di hari Rabu mulai lah bekerja. Baru gue mulai kerja udah ada problem. Ternyata si cairan penyepuhannya teh udah kotor banget, harus dikuras karena udah 2 bulan kan, biasanya tuh sebulan atau 2 bulan sekali tuh kita ganti cairan gitu. Jadilah dikuras, si tangkinya tuh dikuras lagi, dibersihin. Jadi nggak kerja tuh, bukan nggak kerja ya, kerja tapi kerjanya teh nggak produksi gitu. Dikuras terus dimasukin cairan sosang tuh kayak pelebur besi gitu guys. Jadi besi-besi di dalam tangki yang kayak karat yang kayak gitu tuh hilang pokoknya, mah hancur. Besi aja bisa hancur apalagi tangan ya kan, lebur semuanya hilang. Pokoknya itu bahaya banget sih cairan itu, sebenarnya bahaya. Kalau nggak hati-hati bisa hangus kita. Karena aku kerja di kimia guys. Buat teman-teman yang nggak tahu penyepuhan listrik itu apa sih, kerjanya gimana sih? Kerjanya tuh di bahan-bahan kimia teman-teman. Jadi kita cuma nyelupin kayak besi gitu kan ya, yang tadinya masih kotor, yang tadinya masih ini, dimasukin ke cairan kimia gitu kan dengan SOP perusahaan kita, itu jadi mengkilap, jadi bersih. Jadi aku tuh setiap hari ya kerjanya di bahan-bahan kimia, cairan kimia gitu. Makanya di Jepang bukannya muka malah makin bersih gitu ya, malah makin kusam gitu, makin jerawatan. Karena setiap hari yang ngehirup gas kimia, ngehirup itu gas-gas beracun lah gitu, bahaya gitu. Kelihatannya sehat ya, kelihatannya mah, tapi kita nggak tahu kan di dalam tubuh kita ini sehat enggaknya. Tapi di perusahaan Jepang tuh ya setiap setahun sekali tuh kita diadain kayak MCU gitu. Jadi kita harus MCU. Nah MCU ini tuh buat apa? Buat ngecek kesehatan kita gitu kan. Kalau sakitnya apa nanti diobatin gitu. Bukan lantas kita misalkan MCU terus kita
ada penyakit apa gitu kan, terus kita dipulangin gitu kan. Enggak gitu juga, diobatin biasanya sampai sembuh. Biasanya kalau udah kerja ya santai aja, jadi jangan takut MCU atau apa gitu, jangan terlalu dibawa tegang lah. Ini senjanya bagus banget BTW teman-teman. Udah habis ya es krim aku. Gak kerasa ya. Nah, di Jepang tuh karena setiap orang tuh hampir memiliki mobil ya teman-teman ya. Tapi nggak semua orang tuh punya lahan buat parkiran mobil gitu. Jadi biasanya nggak punya lahan, biasanya mereka parkir di tempat kayak gini. Nah, parkir di tempat kayak gini tuh bayar teman-teman. Bayar, nggak gratis. Bayar ya. Di lumayan tuh. Dan juga di Jepang tuh kita nggak boleh parkir sembarangan kalau mobil tuh. Jadi makanya susah. Tapi hebatnya di Jepang tuh kayak misalkan restoran, terus kayak supermarket atau apa, itu si tokonya tuh ya, si restorannya tuh lebih kecil ketimbang parkirannya. Jadi parkirannya tuh lebih gede. Parkirannya luas gitu, tokonya mah dia seupret. Karena ya itu memfasilitasi orang-orang yang menggunakan mobil kayak gitu. Karena mobil di Jepang tuh bagi orang Jepang ya murah gitu guys. Mobil nih ya second tuh sekitar 30 jutaan, bayangin. Mobil second tuh 30 juta, 50 juta di Jepang tuh. Sedangkan gaji orang Jepang per bulan tuh bisa 20 juta lebih. Gitu, 20 jutaan. Bahkan lebih kalau misalkan ngelembur kayak gitu. Itu orang Jepangnya ya, beda sama kita kayak Kensusei Indonesia gitu. Beda. Gak bakalan sama. Beda. Bayangin sebulan 20 juta gaji, makanya kebeli gitu kan, kayak mobil langsung kebeli ya kan, 2 kali gajian ya udah kebeli mobil second. Terus apa, misalkan beli apapun lah gitu kan ya. Makanya harga pokok makanan semuanya di sini tuh mahal teman-teman, mahal-mahal. Kayak cukur aja di Jepang bisa sampai 100.000, 200.000, bahkan 300.000 sekali cukur rambut. Kenapa gitu kan bisa mahal? Nah ini jadi pertanyaan kan. Aku terus nanya sama sensei, sensei kenapa gitu kan di Jepang kok bisa mahal cukur rambut gitu. Terus kata sensei teh, di Indonesia tukang cukur di Indonesia katanya sekolah enggak gitu kan, ada sertifikatnya enggak, ada SIM-nya enggak gitu kan, istilah kayak SIMA gitu kan, ada sertifikat tuh buat cukur gitu kan. Karena di Jepang tuh buat mereka jadi tukang cukur nih, mereka tuh harus semonggakko namanya, jadi sekolah jurusan percukuran ya 2 tahun. Nah habis 2 tahun itu mereka kerja tuh nggak langsung nyukur, kerjanya tuh cuman kayak apa namanya teh, nyampoin dulu selama setahun kan, jadi bawahan ya, jadi junior katanya. Nanti itu kalau misalkan dia udah jadi senior baru dia bisa jadi tukang cukur gitu. Makanya biayanya juga lumayan mahal buat jadi tukang cukur, buat jadi apapun di Jepang tuh. Jadi setiap profesi itu emang lumayan gitu kan. Jadi makanya gajinya juga ya harus seimbang gitu kan hasilnya. Kayak gitu katanya. Ya aku mah ya nyimak we. Oh kataku kayak gitu. By the way ini bagus banget teman-teman, asli. Buat teman-teman yang suka sinematik ini keren banget ya. Ini ada tower ya depan aku ya. Tuh lihat guys, senja namanya mantap kill. Aduh. Sore ya teh posisi. Nah ini bawah sini ada sungai ya, sungai kecil. Tuh. Kedengeran nggak suaranya? Geruduk gitu. Enaknya sih kalau misalkan pulang sama gitu sambil selawatan gitu ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin miladi. Yang tahu salawatnya sambil ikutan salawat gitu kan ya, ya enggak iya. Dan halu bihil uqadu watang pariju bihil kurabu watukdo bihil hawaiju
watunalu bihirogo ibu. Nah di sini juga ada tempat duduk tuh guys. Wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu fi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumilak. Oh, suasananya udah mau maghrib ini tuh ya kan. Di Jepang mah nggak ada teman-teman yang azan, yang pujian. Wah, kalian bakalan kangen pokoknya udah di Jepang, yakin. Ya Allah, emak yang balik. Aduh emak, tulungan abdi hayang balik ke Indonesia. Tapi balik nama duit 2 koper. Ai balik teu mau naon mah dajeng naon mama bapak. Bener henteu barudak? Nya bener atuh. Aku udah capek banget hari ini bener-bener guys. Aduh, jadi agak sedikit rada gelo ya kalau udah sore kayak gini tuh, lihat suasananya. Sepi. Kenapa coba Jepang teh sepi guys? Kenapa? Karena orang Jepang teh mereka sibuk bekerja seharian penuh dari pagi sampai sorenya teh. Jadi sorenya teh mereka malamnya teh udah capek, mogok, ada beristirahat kayak gitu. Orang Jepang itu benar-benar disiplin dengan waktu. Mereka disiplin banget pokoknya dengan waktu. Keren lah, aku salut. Disiplin sama waktu, tepat waktu lah gitu. Sangat menjaga hal-hal yang seperti itu. Biasanya tuh kalau hari libur baru mereka pada keluar. Nah keluarnya juga nggak di sekitaran sini ya, mereka keluar ya ke mall, ke pusat namanya rundown run one katalah, itu kayak tempat mainan gitu, ada main biliar, ada game-game apalah gitu. Kebanyakan sih ya ke tempat-tempat judi sih teman-teman. Kalau bapak-bapak ibu-ibu juga banyak ya, maksudnya tuh orang Jepang tuh ya mereka suka judi gitu, ke pachinko yang kayak gitu. Nanti kalian coba aja kalau misalkan udah sampai Jepang, kalian nemuin kayak pachinko, terus kayak apa namanya, nggak tau lah nama-namanya aku ya, Wonderland yang segede kayak gitu, ada nama-nama bangunan gede yang kayak gitu, pasti itu banyak banget mobil-mobil berparkir di situ karena ya berjudi lah seperti itu. Nah di depan sini ada Solato ya, ini tempat isi bensin. Jadi keren tuh tempat isi bensinnya. Jadi si talinya tuh, selangnya tuh di atas gitu kayaknya. Ya kan? Lagi dibersihin tuh. Soji. Keren tuh, kerennya. Ya sekeren-kerennya Jepang masih kerenan Indonesia tetap sih, ya kan? Iyalah. Nah udah, ini padahal dari minimarket ke rumah paling aku 5 menit, tapi aku bisa sampai 20 menit. Kenapa? Karena sambil ngeplog kok. Pokoknya mah terima kasih lah buat teman-teman yang masih nonton sampai detik akhir. Yosha, teman-teman semangatnya selalu dengan hidup kalian yang lagi proses ke Jepang, mudah-mudahan dilancarkan dan bisa segera berangkat sampai ke Jepang. Jaga kesehatan, pokoknya yang sekarang lagi stres berat, mudah-mudahan Allah hilangkan rasa keajaiban. Oke? Nah ini ada apartemen baru ya di sini. Ini tempatnya orang Vietnam, cewek-cewek semua guys, anjangan gitu, kocak lah, padahal deket nih sama rumah nih. Ini di sini apartemennya yang warna pink. Udah sampai, nanti lagi ya ngobrolnya.
Hari ini nggak ada judulnya, nggak tahu, ngobrolnya ngalor ngidul. Nah sini kayak gini tempatnya, udah ada Rayes tuh, sepedanya udah ada Hafiz, semuanya udah kayak kontrakan ya. Udah, ojak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi ya kalau ada waktu kita vlog lagi. Dadah.